Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, ya Allah ya Rabb, lakal hamdu. Puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam limpahan rahmat, nikmat yang Allah senantiasa berikan kepada kita. Terutama nikmatul Islam, nikmatul iman, nikmat kita dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmat hidayah, inayah, taufik, wasiha wal afiyah. Nikmat Allah berikan kesempatan untuk kita bisa melangkahkan kaki kita melaksanakan ketaatan kepada Allah, duduk di dalam pengajian ini, dalam majlis ini, mencoba untuk menyenangkan hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara memahami, mempelajari, mengamalkan dan menyebarkan syariat yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir dalam majlis ini tidak keluar dari majlis seperti ini kecuali Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuni seluruh dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, dosa guru-guru kita, meluaskan rezeki kita, mengabulkan hajat-hajat kita, manjangkan umur kita dalam ta'awul afiyah salamah. Lalu Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah fi khair wal afiyah. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga salat serta salam tidak henti-hentinya kita haturkan, hadiahkan kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Ya ma'asyiral hadirin ikhwan mustami'in rahiman wa rahimakumullah, melanjutkan di dalam membahas kitab Manhajus Sawi Syarah Usul Tariqah Sada Al-Ba'lawi yang menjelaskan tentang ilmu, amal, sifat takwa, sifat wara, sifat ikhlas. Masih di dalam pembahasan tentang bab ilmu yang dikarang oleh Habib Zain bin Ibrahim bin Ismin mata Allah bituli hayati. Sekarang fasal yang kelima, al-khamis, fil fadli talabatul ilmi wal mutafaqihina fid din. Di dalam keutamaan menuntut ilmu dan keutamaan di dalam memahami agamanya Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kita lakukan saat ini. Dalam suatu riwayat hadis an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'. Hadis akhraja Imam Tirmidzi. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat daripada Sayyidina Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kharaja fi talabil ilmi, barang siapa yang keluar dari rumahnya, dari kantornya, dari urusan duniawinya menuju tempat untuk menuntut ilmu, niatan memang benar-benar menuntut ilmu, mengharapkan ridha Allah, dikatakan, maka dia dianggap fisabilillah, fahuwa fisabilillah, maka dia dianggap di jalannya Allah, harta yarji'ah, sampai dia pulang, dikatakan, sampai dia kembali ke tempat urusan dunianya lagi, balik ke rumah, balik ke kantor, atau urusan apapun yang dilakukan. Artinya pada saat ini kita menghabiskan waktu kita di dalam jalannya Allah Subhanahu wa taala. Ini inti hakikat Allah menciptakan kita hidup di dunia ini. Sering anak katakan, Allah menciptakan kita di dunia ini tujuannya satu, untuk ibadah. Lalu Allah berikan modal umur kepada kita. Dan Allah perintahkan umur yang Allah kasihkan kepada kita untuk kita habiskan di jalan Allah, untuk penghambaan kepada Allah. Ketika kita duduk dalam pengajian-pengajian seperti ini, lalu kita habiskan waktu kita di dalam pengajian seperti ini, itu perintah asalnya. Itu hakikat Allah ciptakan kita hidup di dunia ini, untuk menghamba kepada Allah. Itu hakikat. Makanya kalau kita lihat ibadah yang kita lakukan yang sifatnya ibadah mahdhah di dalam menuntut ilmu ini adalah waktu yang paling lama untuk kita habiskan di dalam ibadah. Kalau sholat 5 menit, 10 menit, sisanya lepas lagi dalam ibadah itu. Tapi ketika kita duduk dalam majlis seperti ini, kita menghabiskan kehidupan di jalannya Allah sampai kita pulang. Fisabilillah, masya Allah. Kalau Allah matikan saat ini, mati di jalan Allah. Allah menja'alna minhum. Mudah-mudahan kita termasuk kelompok orang yang dimatikan oleh Allah di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ghada ila al-masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allima kana lahu ka ajrin hajj tamma hajjatu. Rawahu Tabrani wal Hakim
min hadis Abi Umamah radhiyallahu anhu. Dalam satu riwayat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari riwayat hadis Abi Umamah radhiyallahu anhu, riwayatkan Imam Tabrani, Imam Hakim dan yang lainnya. Imam Munzir di dalam kitab Targhib wa Tarhib ini katakan, beliau kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man gada ilal masjid, barang siapa yang pergi ke masjid, dikatakan, la yuridu illa ayat ta'alama khairan, tidak ada keinginan kecuali hanya ingin mempelajari kebaikan, au yu'alima, atau mengajarkan kebaikan. Makanya penting juga kita orang pasang niat yang baik. Tujuan ke sini untuk apa? Ke masjid. Alhamdulillah kan yaumiyah kita di sini ada majelis taklim. Kalau pas hari Selasa datang ke sini, niatan untuk belajar ilmu agama, dengarkan nasihat agama, dengarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kana lahu ka'ajri haji taman hajjatu, maka dia akan mendapatkan ganjaran seperti orang yang pergi haji yang sempurna pahala hajinya. Bayangkan ikhwan, orang ingin melaksanakan haji butuh tahunan, butuh biaya, butuh nunggu, butuh daftar, butuh masyagah, kesulitan, kesusahan, baru dia akan mendapatkan haji yang sempurna dengan niatan yang bagus. Kalau niatnya tidak bagus, tidak dapat pahala haji. Kalau duit yang digunakan tidak bagus, tidak dapat ganjaran haji. Tapi kita orang yang niatan pergi ke masjid, tidak ada menginginkan yang lain kecuali hanya ingin memahami agama, ingin mempelajari syariat Nabi, ingin mengenal syariat Nabi, ingin mengetahui syariat Nabi, ingin supaya ada rasa takut timbul di dalam diri kita orang kepada Allah, Allah berikan ganjaran yang luar biasa. Ini kita orang seperti anak kecil. Anak kecil itu kalau lagi main, asik main, disuruh berhenti main, dia nggak mau. Asik main mobilan, asik main rumah-rumahan, asik main makan makanan, asik dengan duniawinya, dia nggak mau berhenti. Kecuali dikasih embel-embel, ayo berhenti, papa kasih duit 1.000, 2.000 permen, ayo berhenti. Berhenti nggak? Suruh mandi, kasih duit, ayo berhenti, mandi, nanti kasih duit, baru dia akan nurut. Sama seperti kita orang. Rasulullah SAW seorang motivator yang luar biasa. Kata Rasulullah, yang pergi majlis niatan baik, ke masjid niatan baik, dapat ganjaran pahala haji. Tapi apa yang dikatakan oleh Rasulullah Shadiqul Masduq sangat benar. Kapan kita akan dapatkan? Nanti, kalau Allah sudah matikan kita orang. Makanya kata ulama, kalau Allah tampakkan ganjaran pahala duduk majlis ta'lim ini, fataktulun, saling perang kita, saling bunuh untuk dapatkan. Bayarkan saja. Pergi haji berapa ongkosnya sekarang ini? 30 jutaan. Bayangkan kalau yang hadir dalam majlis ini dikasih duit 30 juta. Penuh nggak majlis ini? Saling sikut, saling tonjok, saling dorong, hanya untuk mendapatkan 30 juta. Allah tidak tampakkan 30 juta, itu duniawi. Tapi Allah nanti, kapan ganjaran ini? Kalau sudah Allah matikan kita orang, Allah sudah matikan ajal kita orang di dunia ini, baru Allah akan berikan kenikmatan, ganjaran yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita orang. Ya Rabb, Masya Allah. Wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ghudhu wa rawah fi ta'lamuddin khairin indallahi ta'ala min jihati fi sabili. Akhrajah Imam Dailami fil Firdaus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat dalam Abdullah bin Abbas. Kata Rasulullah, al-ghudhu wa rawah fi ta'lamuddin, pergi baik pagi hari ataupun petang hari di dalam mempelajari agamanya Allah, khairun indallah, maka perkara itu lebih baik di sisi Allah, mila jihad fisabilillah, daripada orang yang berperang di jalan Allah. Jalannya kita orang ada masyarakat, ada kesulitan kita untuk hadir di sini, ada yang mencegah kita orang, ada yang melarang kita orang, ada yang menghalang-halangi kita orang untuk bisa hadir di sini.
Hanya nafsu saja yang menghalangi kita orang. Hanya syaitan yang mencegah kita untuk bisa duduk dalam majlis. Masya Allah, luar biasa. Makanya nikmat yang luar biasa kalau Allah sudah berikan hidayah, inayah dan taufiknya. Taufik itu, wah, Masya Allah, taufik itu kemampuan seorang hamba untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Itu taufik. Seperti kita hadir dalam majlis ini. Taufik minallah. Kemampuan untuk bisa hadir dalam majlis. Berapa banyak orang yang ada niatan untuk hadir, tidak bisa. Diberikan hidayah, keinginan untuk hadir, tapi tidak mampu untuk hadir. Ada orang yang sudah sampai sini, masih belum diberikan taufik oleh Allah. Allah jauhkan dia. Makanya Allah yarham Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Syatri. Beliau sering menyebutkan apa nasihat kepada kita orang. Kamin garibin ba'id wa kamin ba'idun garib. Berapa banyak orang yang jauh itu didekatkan oleh Allah. Dan berapa banyak juga orang yang dekat dijauhkan oleh Allah. A'udzubillah, a'udzubillah. Orang duduk dalam majlis taklim belum tentu dapat taufik dari Allah, hidayah. Duduk majlis taklim belum tentu mau menerima apa yang dinasihatin. Belum tentu nerima ayat Quran, hadis Rasulullah, ilmu, belum tentu. Makanya kita orang ini, kata Nabi dalam syariat kita, kan kita ini umat Nabi. Orang kafir pun umat Nabi. Orang kafir umat Nabi bukan? Orang kafir umat Nabi bukan? Umat Nabi mereka orang. Umat Nabi ini dibagi dua. Ada umatul ijabah, ada umatul dakwah. Ada umat yang menerima ajakan Nabi, ada umat yang mau diajak. Mereka orang kafir itu umat yang diajak. Dan kita umat Islam ini umat yang menerima ajakan. Begitu juga yang duduk dalam majlis taklim ini. Ada yang menerima ajakan tersebut, ada yang nggak menerima ajakan tersebut. Masya Allah. Wa qala alaihi salatu wassalam man tafaqqaha fid dinillah azza wa jalla kafallahu ma ahammau wa razaqahu min ahitsu la yahtasibu. Apa kata Rasulullah SAW? Hadis riwayat Imam Abu Hanifah min hadis Abdullah bin Haris bin Jaza sahabi radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW mengatakan apa? Man tafaqqaha fi dinillah, barang siapa yang berusaha untuk memahami agamanya Allah, kafahallahu ma'ahamahu, Allah akan lepaskan kesulitan dia, kesusahan dia. Wa razaqahu min haitsu la yahtasibu, dan Allah akan berikan rezeki yang dia tidak sangka-sangka. Makanya kalau ada orang lagi ngalami susahan, teman kita lagi cerita susah, saya lagi susah, lagi ngadapin kesulitan saya ini, sulit ama harta, sulit ama keluarga, sulit apapun, kesusahan apapun yang terjadi. Saran kenapa dia apa? Duduk majlis taklim kamu. Duduk, niatkan pasang duduk dalam majlis taklim, Allah akan lepaskan kesulitanmu. Kau sempit rezekinya, susah rezekinya, duduk dalam majlis taklim, Allah akan lapangkan rezeki untukmu. Siapa yang bilang? Rasulullah. Orang yang berusaha untuk memahami agamanya Allah Subhanahu wa taala, Allah akan lepaskan kesusahannya dan Allah akan berikan rezeki yang dia tidak sangka-sangka. Masya Allah. Rezeki. Ikhwan, pertanyaan, rezeki perlu dicari nggak? Rezeki perlu dicari nggak? Kita harus mencari rezeki nggak? Nggak. Kita nggak perlu mencari rezeki. Kenapa? Karena Rasulullah yang bilang. Apa kata Rasulullah SAW? Idza kana ibnu Adam harabun rizqi kama yahrubu minal mauti la adraka rizqu kama adrakal maut. Kalau Bani Adam ini lari dari rezekinya sebagaimana dia lari dari kematiannya, maka rezekinya akan datang kepadanya sebagaimana kematian akan datang kepadanya. Mati perlu dicari tak? Nah, yakin? Yakin. Sama. Bani Adam ini lari dari rezekinya sebagaimana dia lari dari kematiannya, maka rezekinya akan datang kepadanya sebagaimana kematian akan datang kepada. Jadi perlu tidak kita cari rezeki? Nah, syariat tidak pernah memerintahkan kita untuk mencari rezeki, tapi syariat memerintahkan kita untuk ikhtiar, usaha saja. Dan ingat, ikhtiar dapat jabatan, korupsi baru dapat jabatan, baru kaya.
Padahal yang menentukan rezeki siapa? Allah. Mau rezeki ini rizqu masya wa masya'ah wa rizqu mayanfa walam harama. Rezeki halal haram, manfaat dan manfaat itu rezeki. Kau gunakan cara yang halal, kau dapat balasan. Dan itu tetap rezekimu. Kau cara yang haram, kau dapat balasan. Itu pun juga rezekimu. Rezeki tetap. Tapi intinya rezeki dari Allah, bukan dari usaha kita orang. Karena kita ini terdoktrinkan rezeki harus dicari, rezeki harus usaha. Sehingga apa? Gunakan berbagai macam cara. Kalau tidak ke pasar tidak dapat rezeki. Tahu wasilah untuk kita dapatkan rezeki yang paling besar di mana? Duduk majelis taklim, bukan ke pasar, bukan usaha kita. Bukan urusan duniawi kita yang mendatangkan rezeki kepada kita yang paling besar untuk kita. Wasilah, usaha, ikhtiar yang paling kuat mendatangkan rezeki kepada kita ada duduk dalam majelis taklim. Makanya dalam riwayat lain Rasulullah SAW mengatakan, Innallaha takaffala li talabil ilmi berzeki. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala akan menjamin orang yang menuntut ilmu dengan rezekinya. Dijamin oleh Allah yang menuntut ilmu. Dijamin orang-orang yang berusaha untuk hadir dalam majlis taklim itu dengan rezekinya. Dijamin. Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad, Imam al-Haddad beliau mengatakan, "Hadza takaful khas ba'da takaful am alladhi takafala Allah bi kulli dabba fil ardh." Ini jaminan khusus yang Allah berikan kepada orang yang menuntut ilmu dibandingkan jaminan yang umum. Yang setiap makhluk Allah yang ada di muka bumi ini Allah akan jamin rezekinya. Maknanya apa? Maknanya kata Imam al-Haddad, ulama hadis mengatakan fayakunu ma'nahu ziyadat taisir. Allah akan tambahkan kemudahan dia untuk mendapatkan rezeki. Wa rafa mu'na wal kulfati la rizqi wasil. Dan Allah akan angkat kesulitan dan kesusahan dia untuk mendapatkan rezeki. Allah akan berikan kemudahan. Makanya kalau ada orang yang susah dalam hidupnya, suruh duduk majlis taklim. Sempit rezekinya, suruh duduk dalam majlis taklim. Allah akan lepaskan kesulitan dan kesusahannya, dan Allah akan berikan rezeki yang tidak sangka-sangka. Bahkan mereka salafus salihin selalu memberikan kita kalau sakit duduk dalam majlis taklim, biniat istisqa, minta niat supaya Allah berikan kesembuhan, insya Allah Allah berikan kesembuhan. Bayangkan. Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syajiri Allah yarham, dulu ketika kita belajar di Terib, di dalam halaqah beliau belajar ketika beliau sama beliau. Kalau kita sakit, ditanya oleh Habib Salim, si Fulan sakit Habib, mana si Fulan? Sakit Habib. Bisa makan ke tempat makan kata Habib. Oh bisa Habib, panggil kata Habib Salim. Kita udah sakit benar, duduk kata Habib Salim. Pasang niat istisqa, pasang niat minta kesembuhan sama Allah, insya Allah Allah berikan kesembuhan. Dan subhanallah, Allah berikan kesembuhan. Tidak ada yang mustahil. Tapi doktrin kita ini selalu tumpuan kepada makhluk. Kalau sakit ke dokter, kalau sakit makan obat. Tapi kita tidak tumpuan dengan syariat. Kita tidak tumpuan yang memberikan sakit Allah, yang memberikan kesembuhan Allah. Kita tidak tumpuan kepada Rasulullah. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah kalau kita sakit? Apa kata Rasulullah? Da'u mardhakum bis sadaqah. Da'u amradakum bis sadaqah, kata Rasulullah. Obatin penyakit kalian dengan sedekah. Apa ada di antara kita ketika sakit langsung berpikir untuk sedekah? Nah, sakit dokter, sakit makan obat, mikirin obatnya apa yang harus kita beli. Ada enggak seperti itu, ikhwan? Harusnya tumpuan kita kepada Allah dulu, baru ikhtiar, baru ke dokter. Ya gini, dokter ini ikhtiar, baru makan obat. Bagian dari ikhtiar saja, bukan penentu kesembuhan. Duduk majlis taklim, insyaallah Allah hilangkan kesusahan. Wa qala minal sayyidina Arif billah al-Habib Ahmad bin Zaid al-Habsi nafa'allahu bi, idza kana lil insan fahmun fi ilmi wa manahullahu fi himmati fi talabi, fadzalika aqwa sabab li husnil rezeki. Apa kata Habib Ahmad bin Hasan? Habib Ahmad bin Zaid al-Habsi beliau mengatakan apa? Jika seorang manusia diberikan pemahaman dalam ilmu dan diberikan anugerah oleh Allah kesemangatan untuk menuntut ilmu, maka itu adalah sebab yang paling kuat Allah berikan rezeki kepada dia. Wala anfa'u lahu min dzalika,
Dan tidak ada yang paling bermanfaat untuk mendatangkan rezeki kepada kita orang kecuali menuntut ilmu. Wala yatakallaf fi talab rezeki. Jangan kau susahkan dirimu, nyusahkan diri untuk ke pasar nyari rezeki, tidak usah. Fasawfa yakfi wa yushqa ilaih. Cukup kau berjalan saja di dalam ikhtiarmu, kau perbanyak hadir dalam majlis ta'lim, maka itu akan menjadikan sebab kau dapatkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar duduk majlis taklim, Allah yang ngatur rezekinya. Makanya ada kisah dalam suatu cerita, ada seorang dua ulama yang mereka ribut di dalam mengatakan pendapat, berdebat di dalam mengatakan pendapat rezeki itu harus dicari atau tidak. Mengatakan, yang satu mengatakan duduk di dalam rumah, yang satu mengatakan rezeki tidak perlu dicari, Allah yang memberikan rezeki, yakin saya Allah yang menentukan rezeki kepada saya. Yang satu enggak, kamu harus ikhtiar, kamu harus pergi untuk dapatkan rezeki. Enggak, saya yakin. Akhirnya debat, nggak ketemu masalah, yang satu keluar, ya sudah. Kalau kamu nggak mau ngikut ya sudah, silakan. Menurut kamu berpendapat itu, silakan duduk di rumah. Saya pergi, saya akan ke pasar, saya akan ke hutan, saya akan cari rezeki. Oh silakan. Akhirnya pergi ke hutan satu orang. Pergi ke hutan, jalan-jalan ke hutan, tahu subhanallah nemu pohon mangga lagi berbuah. Pohon mangga lagi berbuah. Masya Allah. Dia berpikir, ini ikhtiar saya ke hutan sehingga saya dapat buah mangga. Ini katakan. Dia ambil itu buah mangga. Dia bawa karung, dia balik nemuin temannya tadi. Ini katakan. Dia bawa, dia kasih temannya. Mangga. Kata teman, oh masya Allah mangga. Iya. Lihat. Ini pisau, kata temannya. Wah, temannya ngambil buka pisau, buka mangga, dia makan mangga. Masya Allah. Kata teman yang tadi ke hutan tadi, nikmat, nikmat. Itu karena saya ikhtiar ke hutan, kamu dapat makan. Karena saya ikhtiar ke hutan, kamu dapat makan mangga. Ini katakan. Yang lagi makan mangga ini ngomong, subhanallah, saya tambah yakin rezeki Allah yang ngatur. Saya duduk di sini nggak kemana-mana, bisa makan mangga. Nggak kemana-mana saya bisa makan mangga. Masya Allah. Paham dah kisah ini. Rezeki itu Allah yang ngatur sudah. Tapi ikhtiar penting, tapi jangan bertuhan dengan ikhtiar. Ikhtiar tetap wajib dalam syariat, tapi jangan bertuhan dengan ikhtiar. Bukan ikhtiar menentukan. Yang menentukan rezeki tetap Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan oleh ulama, wa mila aqwa asbab jalilah, jalibal rezeki. Dan paling kuat sebab untuk kita mendapatkan rezeki itu banyak. Di antaranya apa? Iqamat salah, menegakkan salat. Wa khusyuk bi ta'zim, dan khusyuk di dalam salat dan ta'zim, mengagungkan di dalam salat. Kita orang ini kadang salat ialah iskatul wujub, melepaskan wajib saja. Akbar, Allahu akbar. Kadang-kadang kita nih pas imam salam, pas tahiyat akhir, ya Allah, berapa rakaat ini sudah? Tidak tahu lagi sudah. Tidak ada rasa ta'zim. Padahal ta'zim di dalam salat, khusyuk di dalam salat itu sebab paling kuat untuk kita diberikan rezeki. Qira'atu suratul Waqi'ah, baca suratul Waqi'ah, ususan bilail pada malam hari dikatakan nama. Surah Yasin, surah Tabaruk waktu subuh dikatakan. Hudur masjid qabla adzan, hadir ke masjid sebelum adzan. Mudawwam ala tahara, dawam dalam keadaan tahara, batal wudhu lagi, batal wudhu lagi. Ini penting juga. Dawam wudhu ini masya Allah manfaatnya. Tidaklah Allah kalau matikan kita kecuali kita dalam keadaan wudhu, mati dalam keadaan syariat, mati dalam keadaan fisabilillah, dijamin oleh Allah, masya Allah, dijaga oleh Allah. Dan sebab mendatangkan rezeki itu dawam wudhu, batal wudhu lagi, batal wudhu lagi. Penting kita orang, karena kebanyakan kita ini kalau wudhu untuk sholat saja pikir. Kalau mau sholat baru wudhu, nggak sholat nggak pernah wudhu. Padahal penting, batal wudhu lagi, batal wudhu lagi. Dawam terus menerus dalam keadaan wudhu itu manfaat besar. Di antaranya sebab paling kuat untuk bisa mendatangkan rezeki. Wa ada sunnatul fajar wal witir fil bait. Melaksanakan sholat qobliyah subuh dan sholat witir di rumah. Itu salah satu manfaat mendatangkan rezeki. Sholat qobliyah ba'diyah, sholat sunnah bagi kita kaum laki-laki ini afdalnya di rumah.
Salat sunnah itu afdalnya di rumah. Ini katakan. Kalau salat wajib afdalnya di masjid. Ini katakan. Tapi kita orang nih kalau salat sunnah qobliyah di rumah, ba'diyah di rumah, nggak kekerja kita, nggak akan kita kerjakan, nggak akan kita salat di rumah. Makanya pada habis salat ba'diyah, habis salat zuhur lakukanlah ba'diyah zuhur. Daripada kalau balik lagi ke rumah, tidak akan kita lakukan salat itu. Ini katakan. Kemudian wa imara ba'da salat subuh ila tulu'i syamsi uqufan fil masjid. Iktikaf di masjid dari habis salat subuh sampai dengan terbit fajar. Menghidupkan malam, menghidupkan pada saat itu memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu. Lalu perbanyak baca Asmaul Husna, ya Kafi, ya Mughni, ya Fattah, ya Razzaq. 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 Itu min asbabil agwal rizki. Sebab Allah akan memberikan banyak rezeki kepada kita orang. Ini katakan. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah, arba'atun tajilbu rizqa, kata Imam Syafi'i. 4 perkara yang bisa mendatangkan rezeki. Qiyamul lail, bangun malam. Wa kathratu istighfar bil asar, perbanyak istighfar pada waktu subuh. Ini katakan. Wa tahaddud sadaqah, rajin untuk bersedekah. Sedekah ini paling sebab kuat untuk datangkan rezeki. Ini katakan. Sedekah. Kalau akal-akalan kita justru otak kita berpikir semakin banyak sedekah semakin sedikit harta kita. Nah, justru semakin banyak sedekah semakin Allah luaskan rezeki kita. Lalu zikir awan nahar wal akhir, zikir pagi hari dan petang, menjelang maghrib zikir, jangan lupa ingat kepada Allah. 4 perkara ini kata Imam Syafi'i sebab kuat untuk mendatangkan rezeki kepada kita. Wa arbatun tamna'u rizqa, 4 perkara juga yang mencegah rezeki kata Imam Syafi'i. Apa? Naumus suhbah, tidur pagi hari habis sholat subuh sampai terbit fajar ini, sampai terbit matahari ini sangat dilarang dalam agama. Kenapa? Karena ini bisa menyebabkan sempitnya rezeki kita. Nom itu dikatakan. Apalagi kata Rasulullah SAW, kathirun nom mujibal faqr, kata Rasulullah. Orang yang banyak tidur itu diwajibkan miskin. Diwajibkan kata Rasulullah SAW. Wagilat salah, sedikit salatnya, nggak mau melakukan qobliyah ba'diyah, jarang salat sunnah, ya Allah sempitkan rezekinya. Kasal, males, Allah sempitkan rezekinya. Wal khiyanah, kata Imam Syafi'i. Khianat. Ini 4 perkara ini kata Imam Syafi'i menyempitkan rezeki. Wa mimma yamna'u rizqa aidan. Yang paling banyak juga yang menyempitkan rezeki apa saja? Kathratun naum, banyak tidur. Wa aklu syurub junuban, makan dan minum dalam keadaan junub. Makanya makruh hukum kalau kita dalam keadaan junub makan dan minum. Kecuali apa? Cebok, habisnya wudu. Kalau habis cebok dan wudu, makan minum tidur dan yang lain tidak dimakruhkan lagi. Jadi kalau seandainya kita junub malam hari, males untuk mandi, dingin, apa yang dilakukan? Cebok, wudu. Habisnya makan, minum, tidur, nak mau bu lagi pun tidak dimakruhkan lagi dalam syariat. Kemudian cancel baitul filal, nyapu rumah pada malam hari. Wa tarku gumama fil bait, meninggalkan sampah dalam rumah. Wal masyu qadam masyayikh, berjalan depan guru atau depan orang-orang tua. Makanya hati-hati, orang tua, guru adalah orang-orang yang wajib kita ta'zimi, wajib kita muliakan. Penting terkadang kita ini kalau terhadap guru kita Masya Allah, tapi dengan orang tua kita sendiri, wah sama guru Masya Allah, bolak balik cium. Ada guru datang tegak kita orang, hormatnya luar biasa. Kalau guru ngomong sama orang tua tidak seperti itu, tidak selamat ikhwan, tidak selamat. Allah dengan orang tua, Allah dengan orang tua. Mal'un man agawali deh kata Rasulullah. Telaknat orang yang durhaka sama orang tua. Sayyidina Ali mengatakan apa? Kata Sayyidina Ali mengatakan apa? Orang yang ibadahnya bagikan bak malaikat, tapi jika dia ugugul walidain, jika dia durhaka sama orang tua, maka Allah akan masukkan dia ke nerakanya Allah dan Allah tidak akan pernah melihat amal ibadahnya. Dan begitu juga sebaliknya kata Sayyidina Ali. Orang yang tidak pernah tunduk kepada Allah, tidak pernah ngikutin perintah Allah, tapi dia punya sifat birrul walidain, sifat yang bakti kepada orang tua yang sangat luar biasa, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga dan Allah tidak akan melihat perbuatan maksiatnya dengan sebab berbaktinya sama orang tua. Masya Allah. Durhaka sama orang tua sebab daripada Allah cegah rezeki.
Salah satu maksiat, setiap maksiat ini Allah yuakhiru, ditunda oleh Allah, nanti diadab kelak yaumul qiyamah. Illa yu'ajjil fi dunya, kecuali ada hal-hal maksiat yang Allah percepat di dunia. Salah satunya apa? Uguqul walidain, durhaka sama orang tua. Allah cepatkan sebelum mati dia sudah Allah berikan azab, kesusahan, kesulitan bagi dia. Nauzubillah, nauzubillah. Nyium kaki orang tua tidak ada perintah syariat, tidak ada. Apa syariat ada mengatakan cium kaki orang tua? Tidak ada. Tapi syariat mengatakan di dalam Al-Quran kita wajib merendahkan diri kita serendah-rendahnya di hadapan orang tua. Kata ulama, kalau merendahkan nyium kaki itu bagian daripada merendahkan diri kita kepada makhluk, maka mencium kaki orang tua bagian apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kita orang. Kenapa? Karena kita diperintahkan untuk merendahkan diri kita kepada orang tua. Bayangkan ikhwan, siapa di antara kita yang mencium kaki orang tua kita? Tak ada. Ya Allah ya Rabbi. Hilal bil kulli ahsan, khasyabah. Oh, takhlil apa? Nyutik gigi. Ada. Nyutik gigi dengan basing-basing dengan kayu apapun. Tahlil itu sunnah. Habis makan kita nyutik gigi itu sunnah. Maki kayu itu sunnah hukum. Ini katakan. Jadi ingat nyuntik gigi itu hukum bagian dari sunnah Nabi habis makan. Tapi kalau setiap kayu kita gunakan korek-korek, nyingok ini, sedotan segala macam itu sebab bakal Allah berikan sempit rezeki kita orang. Ghusl yadain bitin, cuci tangan dengan tanah. Julus ala atsabah, duduk di tangga. Kalau dulu orang bilang apa? Duduk di tangga itu apa? Menyebabkan lambat jodohnya, Bu. Ini katakan. Ternyata min asbabir yamna rezeki, mencegah rezeki itu. Wal wudu fil mazbras, wudu di tempat WC. Kalau kita wudu di WC, itu bagian daripada menyebabkan, maka hukumnya makruh kata ulama, wudu di tempat yang ada WC-nya. Sunnahnya kalau wudu tempat yang tidak ada WC-nya, itu yang awalnya. Wa khiyatah thawba ala jasadi, nyait baju yang baju itu dipakai. Nanti katakan tajfil wajib thawb, ngelap baju dengan apa? Ngelap wajah dengan baju kalau keringat itu termasuk yang mencegah rezeki. Wa tarkun nasjil angkabul fil bait, membiarkan sarang laba-laba di dalam rumah, itu menyebabkan. Wa tahawun bis salah, menganggap remeh dengan salat. Itfa'us syirat bin nafas, niup lilin, makanya lilin itu sunahnya jangan ditiup. Kalau matikan lilin dipadamkan, jangan ditiup, apalagi ulang tahun niup lilin. Fi'lul kufar itu, perbuatan orang-orang kafir itu. Tidak ada syariat yang seperti itu. Nah, boleh tak kita ngadakan ulang tahun, merayakan ulang tahun? Boleh, tapi dengan hal yang dianjurkan dalam agama. Nabi mengadakan perayaan ulang tahun untuk Nabi. Dengan apa? Dengan puasa Nabi. Puasa hari Senin itu Nabi mengatakan kenapa? Tasyakuran kepada Allah. Kita boleh tak? Boleh. Tapi dengan hal-hal yang sesuai dengan syariat. Sedekah, tasyakuran, ngajak keluarga anak yatim makan-makan. Oh itu afdal, bagus. Baca Yasin, bukan niup lilin, bukan selamat ulang tahun nyanyi itu. Makanya alhamdulillah ulama-ulama kita bangun buat lagu-lagu apa seperti Habib Rizik, lagu apa Mabruk Alfa Mabruk itu diantaranya mencegah supaya kita mengikuti fi'lul kufar. Ini kan bagus itu. Kalau nak tahun-tahun nyanyinya lagu Mabruk Alfa Mabruk itu yang bagus. Ini katakan karena di situ ada unsur doa. Ini katakan. Nah, tarku doa li abawain, meninggalkan doa untuk orang tua. Itu juga menyebabkan sempit rezeki. Kullu dzalika yuratul faqr, dan itu semua bisa menyebabkan kefakiran. Urifa dzalika bil athar, dan itu semua diambil dari riwayat-riwayat. Ini katakan. Wa dzakara dzalika Nasruddin At-Tusi di dalam kitab fi kitabil adabi muta'allimin. Dalam kitab adab muta'allimin itu disebutkan cerita tentang hal-hal yang bisa menyebabkan fakir kemiskinan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita, rezeki yang halal, rezeki yang menjadikan kita tunduk takut patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala rezeki yang menjadikan kita selalu senantiasa punya sifat tunduk takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari segala hal rezeki yang menyebabkan kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita mintakan mendapatkan ilmu-ilmu yang berkah, ilmu yang menjadikan kita tunduk takut patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hidup kita selalu hidayah, inayah, taufik, diberikan kemudahan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala,
Dan juga kita mintakan selalu kepada Allah untuk kita, untuk orang yang kita cintai, orang yang mencintai kita atau yang tidak senang kepada kita, atau orang-orang yang pernah berbuat baik dalam hidup kita, atau orang yang tidak senang kepada kita, atau orang-orang yang pernah berbuat zalim kepada kita atau yang kita zalimi. Dan mintakan kepada Allah mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita dan dosa mereka. Lalu Allah matikan kita dan mereka dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnul khatimah. Sebelum kita tutup dengan doa, ada yang ingin ditanyakan? Ada yang tanya? Tidak kata. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم ارزقنا فهم نبيين حضر المسلمين شرط الحمل كذا المقربين. اللهم اغننا بعلم زينا بحلم اكرمنا بتقوى وجملنا بالعافيه يا ارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. هذا ما اقول لكم والف منكم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.